Universitas Patimura, disingkat Unpati, berkedudukan di Ambon, Provinsi Maluku, sebagai pusat unggulan telah menghasilkan lulusan yang kompetitif, berkarakter dan berwawasan kepulauan lebih dari 50 tahun. Pada tahun 2016, Unpati telah meraih peringkat akreditasi institusi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sudah sarapan? Alhamdulillah. Nah, sekarang ini kita masih dalam masa pandemi, yaitu masa COVID-19. Jadi, Ibu harapkan anak-anak Ibu tidak ada yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Ayo, siapa yang tidak pakai masker? Nah, Nugi, pasang maskernya, Kak. Nanti ketika kita belajar atau Ibu suruh Ibu minta untuk membaca, boleh maskernya diturunkan. Nah, baiklah, sekarang mari kita berdoa dulu sebelum belajar. Seperti biasa, yang memimpin doanya adalah anak-anak Ibu yang datangnya lebih awal. Ayo, siapa yang datang lebih awal tadi? Siapa? Nah, Topik ya. Nah, ayo Topik, bantu Ibu untuk memimpin doanya. Siap, gerak, tegak, hormat, tegak, gerak, baca doa. Melvira Lydia, Muhammad Abdul Ramadan,
tepat waktu, tidak ada yang telat ya. Nah, kita harus menciptakan atau membangun sikap disiplin semenjak kita kecil. Dengan terbiasa hidup disiplin, nanti sudah besar kita sudah terbiasa. Nah, silakan berdiri lagi. Ayo berdiri. Sekarang kita akan melaksanakan tepuk PPK. Siapa mau memimpin? Ya, ayo tepuk. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Radio nasionalis identitas gotong royong persatuan. Apa lagi? Siapa mimpin salam PPK lagi? Siapa bisa? Ayo, Kailona, ayo. Salam PPK. Dalam bergerak menyenangkan luar biasa hebat. Nah, ayo duduk kembali anak-anak. Nah, anak-anak, siapa yang bangun pukul 5 tadi pagi? Wah, pintar ya. Bangunnya cepat. Terus tangannya lagi, nak. Ngapain aja bangun tidur? Apa yang dikerjakan? Sholat. Habis sholat ngapain, nak? Belajar. Mandi dulu? Boleh. Terus Nugi, kalau bangun tidur habis sholat ngapain? Mandi. Habis mandi ngapain ke Kaila? Pergi sekolah. Gak ada yang membersihkan tempat tidurnya? Sudah Ada? mandi, bersih tempat tidur. Oh, habis mandi bersihin tempat tidur. Pintar anak ibu ya. Iya, memang begitu. Kita bangun tidur, boleh langsung ambil wudhu, langsung sholat. Nanti setelah sholat, bersihkan tempat tidurnya, dirapiin kamarnya, lalu mandi. Habis mandi lalu sarapan. Setelah sarapan, boleh juga dibantuin orang tuanya mencuci piring sehabis sarapan tadi. Apakah pernah anak-anak ibu membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah? Pernah? Ketika anak-anak diminta untuk bekerja, membantu ayah dan ibu di rumah, apakah ada rasa jengkel atau dongkol atau gimana? Mengerjakannya dengan ikhlas? Ikhlas. Misalnya Topik pulang dari bermain sama teman-temannya. Ternyata nyampe di rumah melihat ayahnya lagi mencuci motor atau mencuci mobil. Apakah Topik membantu atau langsung masuk ke rumah aja atau gimana? Iya, pintar. Nah, jadi kita harus membantu orang tua di rumah. Selain tugas kita belajar, kita juga bisa membantu orang tua di rumah. Seperti anak perempuan, misalnya habis makan, dicuci piringnya ya nak ya. Kemudian ketika mau makan malam, ibu meletakkan nasi di meja makan, dibantuin, diambil gelas, ambil minum, ya. Itu adalah anak yang baik, yang berbakti kepada orang tua. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4 tentang kewajiban dan hakku di rumah. Pembelajaran 1. Tanggal berapa hari ini anak-anak? 5 November. Tahun 2021. Tema berapa tadi kita belajar? Tema 4, subtema 1. Tema 4 apa materinya? Kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Hakku di rumah. Selama 2 jam ke depan, kita akan belajar tentang kalimat saran dan penjumlahan. Jadi, untuk tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai adalah yang pertama, anak-anak ibu bisa menemukan kalimat saran yang ada di teks dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian setelah menemukannya, anak ibu bisa membuat kalimat saran itu sendiri dengan bahasa sendiri dengan benar. Nah, kemudian yang ketiga, setelah membuat contoh
dipresentasikan ke depan kelas. Kalimat saran yang anak-anak ibu bikin tadi dipresentasikan ke depan kelas dengan suara yang jelas, suara yang lantang dan benar dan tepat. Kemudian yang keempat yaitu menentukan dua buah bilangan yang jumlahnya sudah diketahui dengan benar. Kemudian menguraikan dua buah bilangan tersebut yang jumlahnya sudah diketahui. Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir adalah setelah menguraikan dua buah bilangan, anak-anak ibu dapat membuat contoh soal cerita tentang penjumlahan dua buah bilangan yang jumlahnya sudah diketahui. Jadi itulah keenam tujuan pembelajaran yang akan kita capai selama 2 jam pembelajaran ke depan. Paham anak-anak? Paham. Di depan ya, yang serius, jangan ada yang ngobrol. Sebagai suatu pendapat, usulan, ataupun juga yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki sesuatu. Nah, kalau kalimat saran boleh. Nah, jadi kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran, pendapat, usulan, atau anjuran yang biasanya diberikan
alasannya. Nah, misalkan kalau misalkan teman-teman mau memberikan kalimat sarannya saja, boleh nih. Seharusnya Edo menunggu sampai hujan reda. Nah, itu kalimat saran yang kedua ya. Jadi teman-teman boleh memberikan kalimat sarannya saja, boleh juga ditambahkan dengan alasannya. Oke, setelah teman-teman lebih memahami bagaimana cara membuat kalimat saran, di sini sudah latihan ya teman-teman. Nomor 1, Udin minta diberikan baju baru. Temani baju Udin masih dari masa. Nah, sekarang Ibu bagikan bahan ajarnya. Silakan dibaca, nanti kita baca pergantian teksnya. Coba anak-anak cari di dalam teks itu dan tentukan mana kalimat sarannya. Oke? Nah, buka halaman 1. Nih halaman 1, kalimat saran. Kemudian baca teksnya. Kasih sayang di rumah. Nah, kasih sayang di rumah. Nah, ayo siapa yang mau membaca? Ya, Vira, ayo Vira, baca Vira. Menanam kini merupakan salah satu kewajiban kita sebagai anggota keluarga. Kami sangat menyayangi orang tua, jadi sangat menghormati ayah dan ibunya. Kami selalu membantu melaksanakan kewajiban sebagai anak di rumah. Kami sangat berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Kami selalu mendoakan mereka setiap hari. Kami sangat bersyukur karena orang tuanya menyayanginya. Stop, lanjutkan. Siapa ya? Taufik, ayo Taufik. Memberikan fasilitas yang cukup, gizi yang cukup dan sehat, serta tempat tinggal yang sangat aman. Meskipun semua itu tidak tergolong barang mewah, tapi Ani sangat mensyukurinya. Nah, stop, lanjutkan Kaila. Sangat terpedaya dengan amat terlahir dan keluarga yang kaya, tetapi ia tidak pandai menjaga hak yang telah ia dapatkan. Amat selalu mengotori ruang tidur dan tidak pernah membersihkannya. Amat mengotorinya seragam sekolah dan tidak menjaganya dengan baik. Amat jarang berkumpul dengan orang tua di ruang keluarga. Ia lebih memilih bermain seharian tanpa ingat waktu untuk belajar. Bahkan amat pulang hingga petang hari dan selalu menonton jika dinasihati orang tuanya. Nah, pintar anak ibu ya, yang sudah membaca dengan lancar. Nah, sekarang ibu mau bertanya, apa saja kewajiban anak ketika di rumah? Membantu orang tua. Membantu orang tua. Apa lagi? Belajar. Belajar. Apa lagi? Membersihkan rumah. Ayo. Menolong ibu ya, pintar. Kemudian apa saja hak anak yang harus kita terima? Mendapatkan kasih sayang. Ah iya, hebat Abdal. Apa tadi? Ulangi lagi. Mendapatkan sayang. Mendapatkan kasih sayang. Apa lagi Kaila? Apa ini? Mendapatkan uang jajan. Mendapatkan nafkah. Yang sama berarti kita dikasih uang jajan. Apa lagi? Tempat tinggal bisa? Bisa. Mendapatkan tempat tinggal yang layak, tempat tidur yang bagus, dikasih makanan yang bergizi, ya kan? Nah, jadi sekarang anak-anak ibu bagi 3 kelompok. Baca teks tersebut, kasih sayang di rumah, lalu anak-anak tulis atau digarisbawahi. Tentukan kalimat saran yang ada di teks tersebut.
Garis bawahi mana yang termasuk kalimat sarannya. Ayo bekerja kelompok. Nah, sudah selesai bagi kelompoknya. Sekarang anak-anak ibu silakan bekerja bersama temannya dalam satu kelompoknya. Kemudian baca teks yang ada di bahan ajar tersebut, lalu garis bawahi kalimat saran yang anak-anak temukan di sana. Kemudian setelah itu nanti dituliskan di buku latihannya dan dipresentasikan ke depan kelas nanti. Oke? Nah, sekarang ibu minta kepada anak-anak ibu untuk membacakan teks tentang kasih sayang tersebut. Siapa yang mau baca? Tunjuk tangan. Ya, Topik, silakan Topik. Dibaca dengan keras Topik, yang lantang dan jelas. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita sebagai anggota keluarga. Ani sangat menyayangi orang tua. Dia juga sangat menghormati ayah dan ibunya. Ani selalu membantu melaksanakan kewajiban sebagai anak di rumah. Ani sangat berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Ani selalu mendoakan mereka setiap hari. Ani sangat bersyukur karena orang tuanya menyayanginya. Nah, stop, lanjutkan. Siapa ya yang mau melanjutkan? Ayo, Abdal. Lanjutkan Abdal. Fasilitasi yang cukup, gizi yang cukup dan sehat, serta tempat tinggal yang sangat nyaman. Meskipun semua itu tidak tergolong barang mewah, tapi Ani sangat bersyukur. Nah, stop, lanjutkan lagi Rafa. Sangat berbeda dengan Amar. Amar terlahir dari keluarga yang kaya, tetapi ia tidak pandai menjaga hak dan yang telah ia dapatkan. Amar selalu mengotori ruang tidur dan tidak pernah membersihkannya. Amar mengotori seragam sekolah dan tidak menjaganya dengan baik. Nah, stop, lanjutkan Kira. Amar jarang berkumpul dengan orang tua di ruang keluarga. Ia lebih memilih bermain seharian tanpa ingat waktu untuk belajar. Bahkan Amar pulang hingga patang hari dan selalu mendapat dinasehati orang tuanya. Nah, terima kasih anak-anak ibu telah membaca dengan benar dan jelas. Kemudian, ayo anak-anak berdiskusi bersama temannya. Garis bawahi kalimat saran yang anak-anak ibu temukan di dalam teks tersebut. Nah, ayo garis bawahi. Ibu beri waktu berapa menit ya? 10 menit cukup? Nah, ayo kerjakan. Lalu dituliskan ke buku latihannya. Garis bawahi apa saja kalimat sarannya? Boleh digaris. Boleh digaris bawahi menentukan kalimat saran. Garis bawahinya dulu nanti baru disalin.
Sebaiknya. Lalu sehendaknya. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Ayo Rafa, ke depan Rafa. Seharusnya. Terima kasih Kaila. Sekarang Rafa, tolong tuliskan kata ungkapannya yang berbeda yang dibikin oleh Kaila. Tahu usul saya? Apa? Usul saya. Iya. Saran saya. Biar Rafa yang bekerja ya. Itu lebih baik. Sepatutnya. Ada baiknya. Apalagi Rafa? Ada baiknya. Nah, minta tepuk tangan dulu untuk Rafa dan Kaila. Nah, sekarang siapa yang bisa menuliskan kalimat syarat yang sudah dibuatnya bersama teman-teman di kelompoknya? Siapa bisa? Angkat tangan. Ya Taufik. Ayo Taufik, silakan Taufik. Tuliskan ke papan tulis Taufik. Setelah ini Abdal ya. Lalu Zuko bisa? Kurang bisa. Nah, nanti setelah ini Abdal. Seharusnya. Belum, dia buat kalimat, bukan kapan lagi. Iya kan di buku yang udah diskusikan. Boleh. Nah, coba dibaca keras-keras topik. Seharusnya amal tidak boleh mencontoh saat diberi nasihat oleh orang tuanya. Pintar. Tepuk tangan dulu untuk topik anak-anak. Nah, coba lagi. Abdal. Kalimatnya harus berbeda dengan yang dibuat oleh topik. Habis ini Ririn ya, yang perempuan, kelompok perempuan lagi. Sebaiknya amal tidak pulang sampai petang hari. Tepuk tangan untuk Abdal dulu. Nah, silakan dulu Abdal. Ayo Ririn, silakan Ririn. Sini nak, yang kosong. Nih ada yang kosong.
Saudara, seharusnya Amar tidak mengotori tempat tidurnya. Tepuk tangan untuk Ririn. Tidak boleh menolak saat diberi nasihat oleh orang tuanya. Sebaiknya Amar meniru Ani yang menyayangi orang tua atau mendoakan orang tuanya. Seharusnya Amar tidak pulang petang hari. Sebaiknya Amar tidak mengotori ruang tidurnya. Seharusnya Ani tidak meniru Amar. Sebaiknya Amar menjaga seragamnya agar tidak kotor. Seharusnya Amar berkumpul di ruang tamu untuk makan. Nah, terima kasih untuk topik. Beri tepuk tangan anak-anak. Nih, bukan satu permen ya. Terima kasih topik. Apa lagi? Sudah. Topik sudah. Apa lagi, Nugi? Nugi bisa? Nah, ayo bilang. Nugi malu-malu, Nugi. Kalian dia pintar. Suaranya kalian sudah? Lebih baik kita Amar tidak mengotori tempat. Lebih baik Amar tidak mengotori seragam sekolahnya. Sebaiknya Amar pandai menjaga hak yang dia dapatkan. Seharusnya Amar ingat waktu untuk belajar. Sebaiknya Amar benar-benar suka adil. Seharusnya Amar jangan hilang hingga kapan nanti. Seharusnya Amar menyayangi orang tuanya dari anaknya. Nah, terima kasih untuk Tira. Nah, anak-anak ibu sudah bisa semuanya membaca dengan lancar dan membuat kalimat ungkapan dengan kata yang baik dan contoh. Kalau tidak sopan misalnya topik melihat baju Zuko kotor. Bagaimana cara menyampaikan salam kepada Zuko dengan kata-kata yang baik dan sopan? Sebaiknya Zuko membersihkan baju yang kotor. Sebaiknya Zuko membersihkan baju yang kotor, pintar Rafa. Kalau seandainya kita menyampaikannya dengan kata yang tidak sopan, bagaimana contohnya? Bagaimana kata-katanya? Nah, misalnya kita melihat baju Zuko kotor. Ih, Zuko, cuci bajunya. Nah, seperti itu bisa juga. Berarti kan tidak baik, tidak sopan. Seharusnya kita kan, Zuko, ayo bersihkan bajunya terlebih dahulu. Sebaiknya kamu pergi ke toilet. Bersyukur anak-anak sudah pintar mempresentasikan dengan kalimat yang bagus, dengan kata yang bagus, dan kalimat saran yang digunakannya benar dan tepat. Ibu kasih 1 permen ya, untuk Kaila, untuk Vira, apa tadi lagi? Untuk Topik. Apa yang diucapkan? Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sekarang siapa bisa membaca ke depan kelas teks yang ada di pelajaran halaman 7? Ayo tunjuk tangan. Iya, Nugi. Ayo silakan Nugi. Baca yang bilang Nugi. Pergi bermain ke rumahnya setelah pulang sekolah. Di perjalanan hujan sangat deras. Nabila dan Ririn bermain hujan-hujanan. Yang lain baru diperhatikan ya. Pelajarannya saya perhatikan. Simak. Nabila yang belum juga pulang ke rumah. Ia menghubungi guru Perhatikan. dan grup WhatsApp kelas 3. Ibu Ririn membalas dan memberitahu bahwa Nabila di rumahnya. Motornya dengan kecepatan sedang. Jarak rumahnya dengan Ririn sekitar 1.700 meter. Setiba di rumahnya, Nabila langsung makan tanpa mengganti pakaiannya yang basah. Ia merasa sedikit lapar. Keesokan harinya, Nabila demam panas kepada tinggi. Ibu khawatir sehingga menitipkan obat penurun panas kepada kakak Nabila. Ibu memberikan uang 50.000 kepada kakak untuk membeli obat apotik. Nah, terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan kepada Nugi. Nah, sekarang
Nugi tadi, berapa jarak rumah Nabila dengan Ririn? Siapa bisa tunjuk tangan? Berapa Ririn? 1.700 meter. Jarak rumah Nabila dengan rumah Ririn berapa nak? 1.700 meter. Iya Rafa? Berapa? 1.700 meter. Nah, 1.700 meter kita akan menentukan dua buah bilangan yang jumlahnya 1.700 meter. Bagaimana menguraikan dua bilangan tersebut? Bilangan berapa saja yang dijumlahkan yang hasilnya 1.700? Siapa bisa? Iya, 1.000 tambah 700. 1.000 tambah 700. Siapa bisa lagi yang lain? Nugi? 900 tambah 800. 900 tambah 800 berapa Zuko? 1.300 ditambah 1.000 tambah 400. 1.300 ditambah 400. Mantap, pintar. Nah itu berapa Topik lagi? 300 tambah 100. 1.600 ditambah 100 hasilnya 1.700. Abdel berapa Abdel? 1.500 ditambah 200. 1.500 tambah 200. Siapa lagi yang bisa? Kalian? Berapa kalian? Yang penting hasilnya 1.700. 1.100 ditambah 600. 1.100 tambah 600. Mantap, pintar nih. Ibu, ayo tepuk tangan untuk kita semua. Nah, setelah Ananda tadi menentukan dua buah bilangan yang jumlahnya sudah diketahui, sekarang coba buat di buku latihannya itu contoh soal cerita. Ibu membuat soal cerita sendiri dan tentukan jumlahnya sendiri. Seperti tadi ibu bercerita, Topik ada buku 30 buah dan ada menari 10. Nah, jumlahnya berapa? Buat soal cerita satu saja. Ibu kasih waktu 5 menit, cukup? Terserah anak yang memikirkan hasilnya berapa, jumlahnya berapa. Pokoknya soal ceritanya dibuat sendiri dengan bahasa sendiri. Nah, ayo, terserah sebenarnya. Siapa udah selesai? Betul. Ya, terus? 10 gorengan. Jadi jumlahnya berapa? 20. 10 tambah 10, 20. Nah, versi yang lainnya berapa lagi? Yang penting hasilnya tetap 20. Buat di sana. 20. Jadi jumlahnya 40. Jadi 20 tambah 20, 40. Nah, buat versinya yang lain lagi, tapi hasilnya tetap 40. Tulis di bukunya. Ya, kira? Jumlahnya 60. Nah, buat versi yang lainnya lagi. Dengan membeli es lilin 30. Jadi jumlahnya 20 tambah 30 sama dengan 50. 50. Mantap, pintar-pintar anak ibu ya. Ini udah selesai ya? Belum, masih proses. Kalian? Belum juga. Nugi? Sedikit lagi. Rafa? Belum. Zuko? Udah siap? Coba katakan. Udin punya 10 botol aqua, Topik punya botol punya kue 10. Punya botol aqua 10, punya kue 10. Berapa jumlahnya, nak? 20. 10 tambah 10, 20. Coba buat di bukunya. Berapa lagi jumlah dua buah bilangan tetapi hasilnya tetap 20. Tadi kan 10 tambah 10. Nah, kemudian berapa lagi versinya?
70. 30 tambah 50? Ada 80. Nah, sudah selesai. Bu, sampai berapa? Satu soal saja, nak. Nah, kita belajar tadi tentang kalimat saran, cara membuat kalimat saran. Ugi, perhatikan ibu dulu. Semuanya perhatikan ibu dulu, Bella. Nah, dan juga kita sudah menjumlahkan dua buah bilangan yang penjumlahnya sudah diketahui. Ya, Luko? Nah, sekarang ibu akan memberikan LKPD-nya. Nah, ini LKPD ibu bagikan. Coba kerjakan soal-soal yang ada di LKPD ini. Nah, langsung isi di LKPD-nya saja. Bikin nama anda masing-masing. Nah, coba perhatikan langkah-langkah pengisian LKPD-nya. Yang pertama, tuliskan nama lengkapmu, bikin nama kita sendiri, oke? Kemudian bacalah teks kasih sayang di rumah dengan suara senyap. Perhatikan kembali teks kasih sayang di rumah. Kemudian garis bawahilah kalimat saran yang kamu temui. Langsung saja digarisbawahi dalam teks tersebut. Langsung digarisbawahi kalau anak menemukan kalimat saran di teks tersebut. Itu LKPD yang pertama. Kemudian kita masuk ke LKPD kedua. Nah, kemudian buka LKPD kedua, tulis nama lengkap. Lihat tabelnya. Coba lihat tabel. Nah, yang LKPD kedua, coba lihat tabelnya. Hak Siti dan saran yang menunjukkan kewajibannya. Contoh, mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibu. Apa sarannya? Sayangilah ayah dan ibumu. Kemudian yang nomor 2, mendapatkan perawatan ayah dan ibu. Apa sarannya nanti? Jangan disebutkan di sini, ditulis di LKPD-nya. Nah, yang LKPD ketiga, perhatikan contoh ini. Jumlahnya berapa? Berapa jumlahnya di sana? 300. Coba lihat di contoh soalnya. 365. Berapa penjumlahnya? 250 ditambah 115. Kemudian nomor 2, 220 ditambah 145. Jadi di tabel ini, balik ke belakang. Nih, lihat tabelnya yang ini seperti ini. Nah, coba anak ciptakan satu buah contoh soal. Berapa mau di sini diisi? Misalnya 60. Bikin di sana nanti contohnya 60. 60 itu berapa tambah berapa? Berapa banyaknya sampai sini? Terserah. Tidak boleh sama ya? Ya, enggak. Isinya terserah anak mau berapa. Mau 5, mau 40, mau serah. Pokoknya anak sendiri yang membuat soalnya. Nah, itu di LKPD ketiga. Di LKPD keempat, nih, baca bahan ajar telah terima. Kemudian kerjakan soal di bawah ini. Nih soalnya. Baca soal ini, kemudian jawab. Itu LKPD keempat. Lanjut LKPD kelima, membuat soal cerita sendiri. Sampai di sini paham? Paham? Selamat mengerjakan LKPD masing-masing. Itu cukup menggarisbawahi saja, temukan kalimat saran di sana. Untuk kerjakan sendiri-sendiri ya. Garis bawahi saja di sini. Garis bawahi saja. Nah, lanjut LKPD kedua lagi.
If you don't start a conversation, we won't have one. We won't have one. If you don't start a conversation, conversation, we won't have one. We won't have one. Start a conversation, we won't have one. I'm not very good with people. If you don't start a conversation, we won't have one. We won't have one. If you don't start a conversation, we won't have one. We won't have one. Start a conversation, we won't have one. Sudah Khalil? Ini udah. Ya ini apa nih? Mendapatkan waktu bermain bersama ayah dan ibu. Apa sarannya? Supaya kita bermain bersama orang tua, kita ngapain? Apa sarannya? Sebaik LKPD 3 udah selesai. Gampang ya kan? LKPD 4 belum lagi. Nih, baca soalnya, lalu tentukan jumlahnya, tulis di sini. Lalu berapa uraiannya? Menguraikan dua buah bilangan. Yang jumlahnya sudah ditentukan. Buat soal cerita seperti yang kita latihan tadi. Terserah soal ceritanya seperti apa. Gunakan kalimat sendiri. Siap? Sudah selesai LKPD 5? Nih membuat soal cerita lagi. Apa soalnya? Tentukan jumlahnya sama anak sendiri. LKPD 5 lagi. Nih. Tulis nama di sini. Ya, yang soal cerita tadi, misalnya Nugi memiliki gorengan. Boleh teman-teman. Sudah selesai ya? Iya, di sini. Satu aja. Sudah apa? Iya. Kalian? Ya, soal ceritanya, soal cerita yang seperti tadi. Satu aja.
Iya, pintar anak ibu ya, udah selesai. Nanti kita bahas bersama ya, jawabannya yang benar atau yang salahnya. Nah, silakan duduk ke tempat duduk masing-masing. Nah, sekarang kita akan bahas bersama apa saja jawaban yang harus diisi di LKPD. Jadi, Ibu kembalikan lagi LKPD-nya. Zuko. Ini punya siapa nih? Tidak ada nama. Punya siapa nih? Ada. Mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibu. Salahnya bagaimana? Mantap. Tepuk tangan untuk Kelona dulu. Nah, LKPD ketiga, coba topik. Berapa hasil yang kamu bikin? Oke, setelah ini masih Zuko. Berapa? 50 tambah 50 sama dengan 100. Apalagi versinya yang lain? 70 tambah 30. Mantap. Nah, LKPD keempat, coba dukung. Yang ini, LKPD keempat. Berapa hasilnya? Total jumlahnya berapa? Coba cerita. 55. Berapa 55? Penjumlahnya? 50 tambah. Nah, untuk soal LKPD yang terakhir, siapa bisa membacakan soal cerita? Yang lain coba simak. 25 tambah 25. Nah, coba topik. Zuko menjual ayam goreng 10. Bapak memiliki 20 botol. 10 tambah 20 sama dengan 30. Iya, mantap. Setelah kita belajar selama 2 jam berlalu, sekarang Ibu akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran yang telah kita pelajari selama 2 jam belakangan. Siapa bisa memberikan kesimpulan yang sudah kita pelajari sebelumnya? Ayo diulang, coba bisa. Topik, apa-apa saja kata ungkapan yang kita gunakan dalam kalimat salah topik? Sebaiknya, sehendaknya, ya, lalu sepatutnya. Nugi, apa tambahnya Nugi? Menurutku, Menurutku. saya lebih baik. Mantap. Nah, siapa bisa menyebutkan satu contoh kalimat salah? Coba bisa? Pila, ayo Pila. Sebaiknya Edo tidak bermain terlalu lama. Ini apa Ririn? Apa Ririn? Belum bisa ya, topik bisa. Sebaiknya Lani tidak makan. Sebaiknya Lani minta maaf kepada itu. Sebaiknya Rani minta maaf kepada Edo. Pintar. Zuko bisa nak? Nah, seperti tadi dalam teks yang dibacakan oleh Nugi, Ibu Nabila menitipkan uang 50.000 kan? Ah, berapa penjumlahan uang 2 buah bilangan yang hasilnya 50.000? Siapa bisa? Berapa?
25 tambah 5 kali 30 tambah 20. Sama bisa lagi Kaila ya? 10 tambah 40, mantap. Ayo Abdel. 49 tambah 1, yang mantap semuanya. Berapa tapi? Iya, 10 tambah 40 sama dengan Kaila. Setelah kita menyampaikan kesimpulan, anak ibu berarti sudah paham ya. Sekarang ibu akan mengukur kemampuannya dengan dengan melakukan evaluasi pembelajaran. Jadi anak jawab soal yang ada di lembaran yang diberikan ini. Jangan lupa bikin nama dan kelasnya. Nah, silangi jawaban yang Ananda anggap paling benar. Silakan disilang. Nah, ayo bikin nama, jangan lupa. Nanti susah ibu, ini punya siapa? Ini apa Duko, apa Taufik? Nah, Taufikul Badri. Jangan bikin apa Duko. Boleh, terserah. Mau dimana aja. Iya, langsung disilangi di soalnya, Pak. Boleh. Disilangi boleh, dibulatkan juga boleh. Apa? Iya, terserah. Yang penting jawabannya paling benar. Boleh.誰かをずっと呼んでいる。日の光が少しずつ空気を
Udah Kalim? Nah ayo, Kaila lagi.